Jangan mendekat kalau kamu mencium bau masakan dari rumah kosong. Karena tidak semua yang memasak masih hidup. Kadang yang bekerja di dapur itu bukan tubuh, tapi kebiasaan yang lupa berhenti. Dan jika kamu berdiri terlalu lama di sana, rumah itu akan mengingatmu sebagai bagian dari rutinitasnya. Tidak semua rumah kosong itu benar-benar kosong. Ada rumah yang ditinggal penghuninya, dan ada rumah yang ditinggal oleh waktunya sendiri. Di Cimahi, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal bukan karena penampakan, bukan karena jeritan, bukan karena suara aneh di malam hari. Rumah itu dikenal karena satu hal yang terlalu sederhana untuk disebut horor. Aroma kentang rebus. Baunya muncul pelan, hangat, akrab, seperti dapur rumah sendiri saat malam dingin. Masalahnya, kompor di rumah itu sudah lama dicabut. Gasnya kosong, perabotnya berdebu. Tidak ada api, tidak ada panci, tidak ada orang. Namun pada malam-malam tertentu, aroma masakan itu kembali hadir. Seolah seseorang masih memasak, seolah sebuah rutinitas belum selesai. Dan yang membuat orang takut bukan karena baunya aneh, tetapi karena baunya terlalu normal, terlalu manusia. Penjaga malam di kompleks itu pertama kali menyadarinya sekitar 5 tahun lalu. Setiap kali patroli melewati rumah tersebut, tepat lewat tengah malam, ia mencium aroma dapur yang hangat. Bukan bau gosong, bukan bau busuk, tapi bau makanan sederhana, seperti masakan orang tua. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya sendiri. Mungkin lapar, mungkin lelah. Namun keesokan malam, bau itu muncul lagi. Di jam yang sama, di tempat yang sama. Ia berhenti di depan jendela dapur yang menghadap ke jalan. Lampu mati, gorden robek, tidak ada pergerakan. Tetapi aroma itu tetap ada. Yang aneh, setiap kali ia melangkah menjauh, aroma itu ikut menjauh. Seolah tidak berasal dari dapur, melainkan dari sesuatu yang sedang berdiri di dekatnya. Bukan dari rumah, tetapi dari kehadiran. Cerita itu ternyata bukan hanya milik satu orang. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok perempuan tua di dapur rumah itu. Posisinya selalu sama. Membelakangi pintu, sedikit membungkuk. Tangannya bergerak pelan, seolah mengaduk panci. Gerakannya terlalu lambat untuk manusia, tapi terlalu nyata untuk bayangan. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri memanggil, "Bu." Tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu memudar, seperti asap terkena cahaya pagi. Yang tersisa hanya dapur kosong, dan aroma kentang hangat yang masih menggantung di udara. Bukan bau yang membuat orang berlari, tapi bau yang membuat dada terasa sempit. Karena aroma itu tidak terasa seperti hantu,
ia terasa seperti seseorang yang belum tahu bahwa dirinya sudah tidak ada. Di titik ini, orang biasanya langsung menyebut satu kata, hantu. Namun psikologi melihatnya dengan cara lain. Psikolog menyebutnya sebagai ingatan ruang, tempat yang menyimpan kebiasaan manusia. Ruang bukan hanya menyimpan benda, ia menyimpan jam biologis, rutinitas kecil, gerakan yang diulang bertahun-tahun. Memasak setiap malam, merebus kentang di jam yang sama, mengaduk panci dengan gerakan yang sama. Ketika seseorang pergi, yang hilang hanya tubuhnya. Rutinitasnya belum tentu ikut pergi. Karena itu, yang tertinggal bukan jeritan, bukan wajah menyeramkan. Yang tertinggal justru hal paling manusiawi, kebiasaan sehari-hari. Bukan teror, tapi sisa hidup yang belum selesai. Dan mungkin itulah yang membuat rumah itu terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu di sana, tetapi karena ada sesuatu yang belum berhenti. Ketakutan terbesar bukan pada sosok yang muncul, tetapi pada kesadaran bahwa hidup kita sendiri tersusun dari rutinitas kecil yang terus berulang. Bangun, masak, makan, tidur. Tanpa sadar kita menanam diri kita ke dalam tempat-tempat itu. Psikolog mengatakan manusia takut pada satu kemungkinan, bahwa setelah mati, yang tertinggal bukan kenangan besar, melainkan kebiasaan kecil yang belum selesai. Rumah kentang tidak menakutkan karena ada yang lain. Ia menakutkan karena terlalu mirip dengan hidup kita sendiri. Bayangkan jika suatu hari kamu pergi tiba-tiba. Apa yang tertinggal di kamarmu, di dapurmu, di jam-jam tertentu? Bukan suara, bukan wajah, tetapi rutinitas yang menolak berhenti. Dan mungkin rumah itu hanya sedang mengulang hidup yang pernah tinggal di dalamnya. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri, kosong, terkunci, tidak ditempati siapapun. Namun pada malam-malam tertentu, orang masih mencium aroma kentang hangat, datang dan pergi tanpa sumber. Tidak ada yang berani membuka dapurnya lagi. Bukan karena takut melihat sesuatu, tetapi karena takut menyadari satu hal, bahwa rumah itu tidak berhantu. Ia hanya belum selesai ditinggalkan. Jadi jika suatu malam kamu melewati rumah kosong dan mencium bau masakan yang hangat, mungkin itu bukan undangan, bukan ancaman. Mungkin itu hanya rutinitas yang belum tahu bahwa waktunya sudah habis. Dan mungkin suatu hari nanti, rumah kita juga akan mengingat kita lebih lama daripada manusia lain. Follow channel ini untuk kisah nyata rumah-rumah yang tidak pernah benar-benar sepi.